الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر ما تعاقب الليل والنهار الله أكبر ما اصطلح السائل مع الله سبحانه وتعالى وصفحا وتابا وغفر الله أكبر سبحان ربي ملء الميزان سبحان المسبح في كل مكان سبحان من أدخل عباده المؤمنين إلى الجنان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحان الله لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلامسين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله عز وجل قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Azza wa Jalla pada kesempatan yang mulia ini. 1 Syawal 1444 Hijriah. Kita dipertemukan lagi dalam suasana Idul Fitri. Semoga kita selalu dalam lindungan cucuran rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan taufik dan hidayahnya, diberikan keluasan dan kelapangan untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang penuh dengan kasih sayangnya sampai kita nanti kelak di akhirat nanti mendapat syafaatul husna dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwasiat khatib tentunya dalam rangka kita tentu melaksanakan dengan kewajiban, dengan istiqomah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, menanamkan nilai-nilai ibadah di Allah dengan niat ikhlas, dan mudah-mudahan kita akan terhindar dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita bisa menjauhinya. Dan ini adalah bekal kita satu-satunya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kelak nanti ketika kita menemui ajal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita berpisah dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang agung. Tentunya Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Kita tak pernah tahu, kita tak pernah berpikir apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun yang akan datang. Dalam menjalani Ramadan, setidaknya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua kelompok manusia. Ada dua kelompok atau jenis manusia yang perlu kami sampaikan pada kesempatan khutbah Idul Fitri yang mulia ini. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang harinya, mereka beribadah di malam harinya, mereka meninggalkan makanan yang halal, yang thayyibah di pagi atau siang harinya. Mereka berusaha menjauhi kemaksiatan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah adalah orang-orang yang paginya mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Kelompok orang dari jenis yang pertama inilah yang disebut juga ahlullah. Mereka akan menjadi orang-orang spesial nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu di bumi nanti sudah diganti, bukan berbentuk bumi lagi. Langit bukan berbentuk langit lagi yang sebagaimana kita saksikan sekarang ini. Dunia sudah rusak lulu lantang, di mana para manusia telah memasuki era baru, yakni akhirat. Hasil tanaman amal manusia telah memasuki era akhirat. Inilah yang ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Peluh, ringat, ibadah yang mereka kerjakan di dunia akan dibayar, akan diganti, akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik, kelak akan tampak riang gembira. Mereka akan bersuka cita, akan menikmati anugerah yang begitu agung, yang begitu besar, dan dia pun bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nazirah. Wajah-wajah pada hari itu, hari kiamat, akan berseri-seri. Kemudian ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya lah mereka dapat melihat. Pada hari itu para malaikat gembira juga melihat orang-orang mukmin,
Mereka masuk surga dari semua pintu-pintu yang disediakan atas buah kesabaran mereka menahan hawa nafsu dari makan, dari minum, dari segala bentuk maksiat lainnya di bulan suci Ramadan. Serta mereka juga sabar dalam menjalankan ibadah di malam harinya dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga atas kesabaran mereka dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Malaikat-malaikat itu mengucapkan sejahteraan buat kalian. Sejahteralah buat kalian, yakni pahala baginya. Mereka yang sabar sewaktu kalian di dunia, maka alangkah baiknya tempat kemudian ini akibat dari perbuatan yang kalian lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di bulan Ramadan itu ada 5 yang tidak pernah diberikan satu umat pun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada malam pertama Ramadan Allah memandang kepada semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang pernah dipandang oleh Allah tidak pernah disiksa selamanya. Allah memandang orang yang pertama yang gembira ketika datangnya bulan suci Ramadan, tentunya Allah akan pandang dia nanti di akhirat. Kemudian yang kedua yang tidak didapati oleh umat Muhammad, yaitu mulut orang yang berpuasa ketika memasuki sore hari. Bau mulutnya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah, setiap hari sehari semalam selama Ramadan para malaikat memintakan ampunan. Para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya. Maka berbahagialah orang yang beribadah dengan khusus, menspesialkan bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Allah akan ampuni dan bantu bahkan bukan ratusan jutaan malaikat untuk bisa mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat orang-orang yang melakukan keistiqomahan dalam ibadah bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin yang keempat, Allah bersabda kepada surga, persiapkanlah tempatmu, hasillah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hambaku yang meluangkan dirinya untuk meninggalkan repotan atau hiruk pikuk dunia, kemudian sibuk menuju kepada kemurahanku. Dan ini yang paling penting, ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam terakhir bulan Ramadan Allah mengampuni dosa mereka semuanya. Mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri?" Wahai Rasulullah, apakah dia yang mendapatkan Lailatul Qadar, wahai Rasul? Apa jawaban Rasul? Qala la alam tara ilal ummal ya'maluna fa iza farahu min a'malihim fafu ujurahum. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Apakah kamu tidak melihat para karyawan yang sedang bekerja? Mereka ketika mereka telah menyelesaikan tugas mereka,
tentu mereka akan mendapatkan gajian. Pada intinya sebagaimana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat juga As-Sajdah ayat 71. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'a bima kanu ya'malun. Kata Allah, tak seorang pun mengetahui bagaimana nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Inilah orang-orang yang memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, yang pahalanya Allah ganti dengan surga. Sesuai dengan sabdanya juga dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku. Puasa bukan untuk orang lain. Puasa bukan untuk orang tua kita. Puasa bukan untuk nenek kita. Puasa bukan untuk para pejabat. Puasa bukan untuk para presiden. Tapi puasa untuk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam jagat langit dan bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak menghormati Ramadan. Orang-orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik tentunya. Kelompok ini juga dibagi dua bagian. Yang pertama, orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar kesombongannya. Mereka tidak mau puasa dan lain sebagainya karena tidak percaya akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Baqarah 183. Dan faktor keangkuhan hati mereka yang tertutup. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 40 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamalu fi samil hiyat wa kadzalika nadzil mujrimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang menyombongkan dirinya terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami berikan pembalasan kepada mereka, orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemudian juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan dia dalam keadaan hina. Kemudian satu kelompok lagi, orang-orang yang tidak berpuasa, tidak memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik, namun tidak didasari dengan kesombongan. Mereka orang-orang yang sembrono, orang-orang yang cuek dalam menjalani hidup, namun dalam hati mereka tertanjak keyakinan bahwa mereka yang mereka lakukan salah, tapi mereka cuek apa yang dilakukan. Mereka tetap melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka merasa kalah dengan serangan nafsu mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang lemah. Seperti apa yang tercantum dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini yang tercermin manusia-manusia yang masih labil imannya. Banyak ditemui oleh para remaja, oleh para anak-anak kecil yang imannya harus kita didik, yang imannya harus kita
tumbuhi dengan nasihat-nasihat yang dapat menunjuk kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinannya yang teguh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Aznib abdun zanban qala Allahumma ighfir li zambi. Faqala Allah tabaraka wa taala, aznaba abdi zamban fa'alima annahu rabba yaghfiruz zamb wa ya'udzu bil zambi summa ada fa'aznaba faqala ayya rabbi ighfir li zambi. Faqala tabarakallahu ta'ala, aznib ibadi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiruz zamba wa ya'udzu zambi summa ada fa'azzaba faqala ay rabbi ighfir li zambi. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznab abni zamban fa'alima anna lahu rabba yaghfiruz zamba wa ya'udzu bi zambi faqad ghafartu li abdi falyakul ma yasha ma sya Allah. Dalam hadis qudsi ini Allah menjelaskan ada hambaku yang melaksanakan dosa. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampuni dosa kami ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ada hambanya lagi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah dosa kami. Maka Allah berkata dalam hadis qudsinya, dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Dia tahu dia punya Allah, dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Dia melakukan dosa lagi, kemudian dia bertobat lagi, kemudian dia berdosa lagi, kemudian dia melakukan tobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia sadar dan tahu bahwa dia punya Allah Subhanahu wa taala. Dia punya Tuhan yang Maha mengampuni. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku ampuni hambaku, maka lakukanlah apa yang kamu mau. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kebangsaan ini, marilah sama-sama kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita untuk membentengi hari raya yang kita lakukan, untuk senantiasa kita menjaga silaturahim kita, untuk melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena silaturahim ini sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disabdakan dalam riwayat Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perkuat silaturahim kita kepada sanak saudara kita, para tetangga kita. Syawal adalah bulan peningkatan yang dimana di dalamnya kita untuk dikuatkan untuk mengikat ukhuwah Islamnya sama saudara. Medsos memang bisa kita untuk menyatakan silaturahim, tapi ketika kita bertemu, mengucapkan salam, berjabat tangan, bermusafahah, akan melebur daripada dosa-dosa dan diampuninya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Idul Fitri yang kita rayakan pada kesempatan tahun yang mulia ini, Jumat 21 April 2023, menandakan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ganjaran yang berlipat ganda dan kita menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih,
daripada noda seperti kita baru dilahirkan dari perut orang tua kita atau ibu kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bil khair. Amin amin ya rabbal alamin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kami mengajak, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kita termin dalam surat Yunus ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah dengan itu kita bisa bergembira. Apalagi pada momen yang berbahagia ini, di bulan yang fitri, bulan Syawal, bulan peningkatan, bulan penuh ampunan, bulan di mana kita diberikan keleluasaan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan setelah kita berhari raya melaksanakan sholat Idul Fitri, untuk kita bisa berjabat tangan Islam. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husni illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muslimin ahla ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa syadaida ma dhahara min hawa batan min yawmina hadza ila min akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadikanlah saudara-saudara kami yang di Palestina, yang di Turki, yang kau telah uji, yang sedang uji dalam berbagai kehidupan ya Allah untuk beribadah kepadamu. Berikanlah ketenangan kepada mereka, kuatkanlah jasad mereka, batin mereka, ukhuwah mereka, agar selalu menjalankan ketauhidan kepadamu ya Allah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah, menangkanlah mereka, kuatkanlah hati mereka, kokohkan iman dan tauhid mereka. Jadikanlah mereka tentara-tentaramu dengan bantuan para malaikatmu ya Allah, agar mereka menang di dunia dan menang di akhirat dan mendapatkan pahala di semua. Dan kami yang ada di Indonesia, saudara-saudaramu, saudara-saudara seiman, seagama, kaum muslimin dan muslimat, turut mendoakan agar mereka istiqomah dalam menjalankan ibadah yang suci ini, menjalankan hari rayanya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna min taqabbal ya karim. Khatib mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.